Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk yang materi awal kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tema 1 subtema 2. Ciri-ciri makhluk hidup di situ sudah Bu Mudah tuliskan beberapa poin, nanti akan Bu Mudah bahas di sini ya. A. Makhluk hidup. Apa toh itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu makhluk yang bisa hidup, bernafas, bergerak dan sebagainya. Bisa dimengerti ya. Kemudian macam-macam makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu adalah makhluk hidup. Selain itu berarti makhluknya tidak hidup. Gitu nggih. Kemudian yang poin penting lagi yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Di sini Bu Mudah catatkan ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama adalah bisa bergerak, bisa bernafas, bisa mengalami pertumbuhan, terus mengalami berkembang biak, perlu makan dan minum, dan yang terakhir peka terhadap rangsang. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah bergerak. Dalam bergerak, makhluk hidup itu bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi nanti apabila ada soal makhluk hidup bisa berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup bisa bergerak. Dan setiap gerakan itu berbeda. Ya, contoh, manusia bergerak menggunakan kaki. Cicak merayap di dinding dengan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang dengan siripnya. Kemudian burung bergerak terbang dengan sayapnya. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu berbeda-beda dalam hal bergerak. Yang kedua adalah bernafas. Nah, apa bernafas itu? Artinya menghirup oksigen. Jadi setiap hari kita itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kemudian alat pernafasan makhluk hidup. Manusia bernafas dengan paru-paru. Kita semua bernafas dengan paru-paru. Jadi mari kita menjaga paru-paru kita sehingga kita bisa sehat dan menghirup udara segar. Ikan bernafas menggunakan insang. Kecebong atau katak kecil itu loh, bernafas dengan insang. Kemudian katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Tumbuhan bernafas menggunakan kulit daun atau stomata dan lentisel. Biasanya kalau di daun ada lubang kecil-kecil. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan, mulai dari kecil hingga besar. Contoh ya, di pertumbuhan manusia sudah jelas dari bayi, kemudian tumbuh anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan menjadi orang tua atau sudah tua. Kalau anak-anak sekarang masih berada pada fase anak-anak, ya. Kemudian untuk pertumbuhan hewan, di sini saya memberikan contoh ayam. Ayam itu bertelur ya. Kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam atau ayam kecil. Kemudian ayam itu tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah itu kembali ke siklus awal, yaitu bertelur, kemudian menetas anak ayam dewasa. Seperti itu, nggih. Dari penjelasan awal sampai 3 bisa difahami, nggih. Kemudian saya lanjutkan di nomor poin keempat. Yang keempat yaitu bisa berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi semakin bertambah keturunannya, begitu. Cara berkembang biak makhluk hidup atau yang hewan. Kalau manusia tentu saja kita semua manusia di dunia itu dengan melahirkan itu sudah umum. Sekarang cara berkembang biak makhluk hidup khususnya di hewan. Yang pertama, melahirkan atau yang disebut vivipar. Apa saja hewan yang melahirkan? Di situ ada beberapa ya. Mungkin ada banyak lagi, tidak apa-apa. Kelinci, sapi, kambing, kucing, kuda itu melahirkan. Ada masih banyak lagi hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, tapi Bu Mudah hanya menulis beberapa saja. Yang kedua yaitu bertelur atau ovipar. Apa saja? Ayam, bebek, burung, ikan. Yang ketiga bertelur melahirkan, ovovivipar. Apa saja? Ikan hiu,
buaya, kadal, dan beberapa jenis ular. Nah, untuk apabila kalian bertanya, terus bagaimana perkembangbiakan tumbuhan, Bu? Nanti untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan ada di bab selanjutnya. Akan Bu Muda jelaskan lagi. Yang kelima, memerlukan makan dan minum. Setiap makhluk hidup di dunia itu memerlukan sebuah energi atau tenaga, yaitu diisi dari makan dan minum. Kecuali tumbuhan. Tumbuhan itu mendapat energi, bisa tumbuh subur itu dari air, oksigen, dan bahkan cahaya matahari. Jadi tumbuhan kalian kok layu dan banyak yang mati, berarti itu kurang air. Jadi itu kebutuhan makan dan minumnya kurang. Seperti itu nggih. Kemudian yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Contoh peka terhadap rangsang itu contohnya gini ya, langsung dijelaskan saja. Kalian tahu kan daun putri malu? Daun putri malu itu akan menutup jika disentuh, ya kan? Nah, itu namanya salah satu contoh peka terhadap rangsang. Kemudian lipan atau luweng, istilahnya di kita luweng, akan menggulung badannya ketika disentuh, karena itu dia peka terhadap rangsang. Kemudian di manusia, mata kita apabila terkena cahaya matahari yang sangat terang, maka kita secara otomatis refleks itu mata kita akan mengecil. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Muda jelaskan dari ciri-ciri makhluk hidup. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan Bu Muda melalui WA. Begitu nggih, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.